Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farolin Claudia Ratu dengan NIM 123101160. Saya dari kelas 4E Prodi PGMI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan materi matematika yang diampu oleh Pak Zulkarnain, SSI MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Nah, sifat kubus yang pertama yaitu semua sisi kubus berbentuk persegi, yang dimana kubus itu memiliki 6 buah bidang sisi, yaitu sisi alas. Sisi alas ini adalah sisi AB dan ABDC. Nah, sisi atas yaitu EF dan GH. Sisi belakang yaitu sisi GC dan HD. Sisi depan sisi AE BF. Nah, sisi kiri itu AC EG. Dan terakhir sisi kanan yaitu sisi BF HD. Nah, sifat-sifat bangun ruang kubus yang kedua yaitu semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Ya, dimana kubus itu memiliki 12 rusuk. Yang pertama ada rusuk alas. Rusuk alas yang pertama yaitu rusuk AB. Terus rusuk BD, rusuk DC, dan rusuk CA. Rusuk yang kedua yaitu rusuk atas. Rusuk atas ini terdiri dari rusuk EF, rusuk FH, rusuk HG, dan rusuk GE. Nah, selanjutnya yaitu ada rusuk tegak. Selanjutnya yang terakhir ada rusuk tegak. Rusuk tegak itu yaitu rusuk EA, rusuk FB, rusuk HD, dan rusuk GC. Nah, sifat bangun ruang kubus yang ketiga yaitu setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, yang dimana kubus ini memiliki 12 diagonal sisi kubus yang memiliki ukuran yang sama panjang. Diagonal sisi yang pertama yaitu diagonal sisi AF, diagonal sisi EB, diagonal sisi HD, HB, diagonal sisi FD, diagonal sisi GF, diagonal sisi HE, diagonal sisi HC, diagonal sisi GD, diagonal sisi GA, diagonal sisi EC, diagonal sisi AD, dan terakhir diagonal sisi CB. Sifat selanjutnya yaitu setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, yang dimana kubus ini memiliki 4 diagonal ruang yang memiliki ukuran yang sama panjang. Diagonal ruang yang pertama yaitu diagonal HA. Nah, yang kedua yaitu diagonal
Bidang diagonal yang kedua yaitu AD GF. Bidang diagonal yang ketiga yaitu FC HD. FC HD. Bidang diagonal yang keempat yaitu AHGC. AHGC. Sifat diagonal yang kelima yaitu BC HE. Dan sifat diagonal yang terakhir yaitu BG EA. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun ruang balok. Sifat yang pertama yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang, yang dimana balok itu mempunyai 6 buah bidang sisi. Yang pertama itu ada bidang sisi alas. Alas ini AD BC. Ini sisi alas. Selanjutnya sisi atas. Sisi atas itu HFG. Nah, selanjutnya ada sisi depan. Sisi depan ini EA dan FB, EA FB. Ini sisi depan.
diagonal GD dan diagonal FA. Diagonal GB dan diagonal HA. Diagonal ED dan diagonal FC. Diagonal HF dan diagonal DB. Diagonal EGE dan diagonal CA. Nah, sifat balok selanjutnya yaitu setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang yang terdiri dari 4 diagonal ruang, yaitu diagonal GA, diagonal HB, terus diagonal DF dan diagonal CE. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, terdiri dari 6 buah diagonal balok, yaitu diagonal FA dan diagonal GB. Diagonal EB dan diagonal HC. Selanjutnya diagonal GB dan diagonal HA. Dan terakhir diagonal EB dan diagonal FC. Baiklah, sifat bangun ruang selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun ruang tabung. Nah, sifat bangun tabung ini ada 3, yaitu yang pertama sisi tabung berbentuk lingkaran. Nah, ini ya sisi tabungnya. Sisi atas dan sisi alas. Mempunyai sisi lengkung atau selimut yang menghubungkan sisi atas dan sisi alas. Ini berbentuk persegi, sisi lengkung. Selanjutnya yang ketiga yaitu rusuk pada tabung berbentuk lingkaran. Ini rusuk tabung nih. Rusuk yang menghubungkan sisi atas dan sisi alas.
DB, BC, CA, dan CD. Nah, sifat selanjutnya yaitu memiliki 4 titik sudut, 3 titik alas, dan 1 titik puncak. Ini titik A, titik B, dan titik D. Selanjutnya titik puncak, 1 titik puncaknya itu di C. Titik puncak. Ini titik alas. Baiklah, selanjutnya yaitu buktikan rumus luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus ini adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang datar kubus. Luas permukaan kubus ini sama dengan luas jari-jarinya. Untuk mencari rumus luas permukaan kubus ini berarti sama saja dengan menghitung luas jari-jarinya. Karena jari-jari kubus itu memiliki 6 buah persegi yang sama dan kongruen. Maka luas permukaan tersebut, ini kan sisi-sisinya ini ada 6. Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Nah, maka luas permukaan kubus dapat ditulis luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 dikali S dikali S sama dengan 6 S pangkat 2. 6 kali S pangkat 2. Adapun contoh soal yang pertama yaitu sebuah kubus memiliki panjang sisi permukaan 8 cm. Maka hitunglah berapa luas permukaan kubus tersebut. Baiklah, cara menjawabnya yaitu diketahui panjang sisi kubus sama dengan 8 cm. Nah, ditanya luas permukaan kubus. Jadi penyelesaiannya luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2. Nah, sisi kubusnya ini kan 8 cm ya. 8 dikali 8 sama dengan, nah jadi hasilnya 384 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm persegi. Nah, adapun contoh soal yang kedua yaitu sebuah kubus memiliki panjang sisi permukaan 5 cm. Maka hitunglah berapa luas permukaan kubus tersebut. Nah, cara menjawabnya sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Diketahui panjang sisi kubusnya sama dengan 5 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus tadi. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Kita masukkan panjang sisi kubusnya yaitu 5 cm. 6 dikali 5 dikali 5. Karena dia pangkat 2, maka kita kalikan double. Jadi hasilnya berapa ya hasilnya? Maka hasilnya adalah 150 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Selanjutnya yaitu buktikan rumus luas permukaan balok, yang dimana balok ini adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang sama besar dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Lebar dan tinggi. Nah,
2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, adapun contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebarnya 4 cm, dan tinggi 6 cm. Maka hitunglah luas permukaan balok tersebut. Nah, cara menjawabnya yaitu diketahui panjang balok sama dengan panjang balok sama dengan 10 cm. Lebar balok sama dengan 4 cm dan tinggi balok sama dengan 6 cm. Ditanya luas permukaan balok. Penyelesaian. Nah, kita masukkan rumus luas permukaan balok, yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, sama dengan kita masukkan ini yang kita ketahui tadi, 2 dikali panjang kali lebar. Panjangnya tadi 10 cm dikali lebarnya 4 cm ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 10 cm dikali tingginya 6 cm ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 4 cm dikali tingginya 6 cm sama dengan 2 dikali 10 dikali 4 sama dengan 40 cm ditambah 10 dikali 6 sama dengan 60 cm ditambah lagi 4 dikali 6
balok tersebut adalah 248 cm persegi. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu sebuah balok memiliki ukuran panjang 7 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 3 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Nah, diketahui panjang balok yaitu 7 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 3 cm. Ditanya luas permukaan balok. Nah, penyelesaian rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan panjang dikali lebar, yaitu panjangnya 7 cm dikali lebarnya 5 cm ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 7 cm dan tingginya 3 cm ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 5 cm dikali tingginya 3 cm. Nah, sama dengan 2 dikali 7 dikali 5 sama dengan 35 ditambah 7 dikali 3 sama dengan 21 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15 tutup kurung. Nah, 2 dikali 35 ditambah 21 ditambah 15. Nah, ini 2 dikali 35 ditambah 21 ditambah 15 sama dengan 71. 2 dikali 71 sama dengan 142 cm. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 142 cm persegi. Jangan lupa dikasih perseginya. Baiklah, selanjutnya yaitu buktikan rumus luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ini sama dengan luas jaring-jaring tabung, yang dimana jaring-jaring tabung pada gambar tersebut meliputi sisi atas atau tutup dan sisi bawah sisi alas.
14 ditambah 20 sama dengan 34. 88 dikali 34 sama dengan 992 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 2992 cm persegi. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka tentukan luas permukaan tabung. Nah, cara menjawab soalnya sama seperti cara menjawab soal contoh soal yang pertama. Diketahui diameter tabung sama dengan 14 cm. Kita jadikan jari-jarinya menjadi 7 cm. Nah, tinggi tabungnya 10 cm. Yang ditanya luas permukaan tabung. Maka cara penyelesaiannya, kita masukkan rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr buka kurung R ditambah T. Kita masukin 2 dikali 22/7 dikali R-nya 7 cm dikali buka kurung R-nya kita masukin jari-jarinya 7 ditambah T-nya tinggi tabung 10 cm sama dengan 22 dikali 22 sama dengan 44 dikali 7 ditambah 10 sama dengan 17. Nah, maka 44 dikali 17 sama dengan 748 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung adalah 748 cm persegi. Selanjutnya, buktikan rumus luas permukaan kerucut, yang dimana jaring-jaring selimut kerucut merupakan sebuah jaring lingkaran dengan ukuran panjang jari-jari BC, BA, garis pelukis kerucut dan panjang busur AC. Keliling lingkaran alas kerucut. Luas selimut kerucut atau luas jaring lingkaran ABC dengan jari-jari dapat ditentukan dengan perbandingan sebagai berikut. Luas jaring lingkaran ABC per luas lingkaran besar sama dengan panjang busur kecil ABC per keliling lingkaran ABC. Luas selimut kerucut per PS pangkat 2 sama dengan 2πr per 2ps. Luas selimut kerucut per PS pangkat 2 sama dengan R per S. R ini jari-jari dan S ini selimut. Luas selimut kerucut sama dengan PS pangkat 2 dikali R per S. Luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut sama dengan PRS ditambah PR pangkat 2 sama dengan PR buka kurung S ditambah R. Baiklah, selanjutnya contoh soal yang pertama. Hitunglah luas permukaan kerucut yang mempunyai jari-jari 10 cm dan garis pelukisnya 13 cm. Cara menjawabnya yaitu diketahui jari-jari kerucutnya adalah 10 cm dan garis pelukisnya 13 cm.
ditambah R-nya jari-jari 10 cm. Nah, maka kita turunkan 3,14 dikali 10 cm. Nah, 13 cm tambah 10 cm sama dengan 23 cm. Ini dikali 23 cm. Nah, maka 3,14 dikali 10 dikali 23 sama dengan 722,2 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 722,2 cm persegi. Nah, contoh soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan kerucut yang mempunyai jari-jari 14 cm dan garis pelukisnya 10 cm. Maka cara menjawabnya seperti soal yang pertama tadi. Diketahui jari-jari kerucutnya 14 cm, garis pelukisnya 10 cm. Yang ditanya luas permukaan kerucut. Maka kita masukkan lagi rumusnya. Luas permukaan kerucut PR dikali S ditambah R. P-nya kita menggunakan 2/7 karena ini 14 kan bisa dibagi. Jadi kita menggunakan P-nya 2/7 dikali jari-jari R-nya itu jari-jari 14 cm. S-nya 10 cm ditambah R 14 cm sama dengan kita coret 14 jadi 2. 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali 10 ditambah 14 sama dengan 24. Nah, 44 dikali 24 maka hasilnya 1056. Jadi cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 1056 cm persegi. Baiklah, selanjutnya buktikan rumus luas permukaan prisma segitiga. Dari mana luas prisma segitiga dapat dihitung menggunakan jaring-jaring prisma. Nah, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah luas permukaan prisma sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas DAB ditambah luas FEBC. Nah, jadi sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC ditambah luas EDAB ditambah luas DFAC dan luas FEBC sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas bidang tegak. Jadi luas rumus permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Baiklah, contoh soal yang pertama. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 10 cm, 8 cm, 12 cm dan tinggi prisma tersebut
12 cm. Tinggi prismanya adalah 15 cm. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus ini. Rumus luas permukaan prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Nah, kita masukkan 2 dikali 1/2 dikali 10 dikali 8 ditambah kelilingnya. Kelilingnya kita masukin sisi segitiga. 10 ditambah 8 ditambah 12 dikali tinggi. Tingginya 15 cm. Maka 2 dikali 1/2 dikali 10 kita coret jadi 5. 5 dikali 8 sama dengan 40 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan 30 dikali 15. Nah, 2 dikali 40 sama dengan 80 ditambah ditambah 30 dikali 15. 30 dikali 15 sama dengan 450. 450. Jadi sama dengan 80 ditambah 450 sama dengan 530 cm. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 530 cm persegi. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 8 cm, 12 cm, 14 cm dan tinggi prisma tersebut adalah 14 cm. Maka tentukanlah luas permukaan prisma tersebut. Nah, cara menjawabnya sama seperti soal yang pertama tadi. Diketahui sisi segitiga sama dengan 8 cm, 14 cm dan 12 cm dan 14 cm. Tinggi prismanya 14 cm. Maka cara penyelesaiannya kita masukkan rumus luas permukaan prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. 2 dikali setengah dikali 8 kali 8 dikali 12 ditambah kelilingnya. Kita masukkan sisi segitiga. 8 dikali 12 dikali 14 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya 14 cm. Nah, 2 dikali 1 dikali 14
cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 572 cm persegi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.